bagaimana cara yang benar ketika ingin mengubur kucing yang mati? Apakah perlu dikasih kafan, Pak? Apakah perlu dimandikan? Perlu nggak dikasih minyak wangi dan seterusnya? Tidak. Apa keutamaan memelihara kucing? Dan benarkah ketika orang memelihara kucing, maka dosa-dosanya akan diampuni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ada orang yang kebingungan bagaimana cara yang benar ketika ingin mengubur kucing yang mati. Baik mati karena kecelakaan atau mati karena faktor yang lain. Yang penting untuk kita pahami di sini adalah bahwa kucing termasuk di antara binatang yang tidak halal untuk dimakan. Karena termasuk di antara binatang yang buas dan dia memangsa dengan menggunakan taringnya. Yang ini disebut oleh Nabi SAW salah satu di antara binatang yang haram untuk dikonsumsi. Karena itu kucing haram dimakan. Baik, berangkat dari pemahaman bahwa kucing adalah binatang yang haram dimakan, maka ketika kucing itu mati dengan cara apapun, statusnya adalah bangkai. Ketika kucing mati dengan cara apapun, maka statusnya adalah bangkai. Baik dengan cara disembelih, atau dengan cara dia mengalami kecelakaan, atau karena faktor yang lain. Statusnya adalah bangkai. Ada definisi bangkai yang disebutkan oleh para ulama. Mereka menyebutkan bahwa al-maitatu syar'an, bangkai dalam definisi syariat adalah ma mata bi ghairi dzakatin. Sesuatu yang mati, binatang yang mati tanpa melalui sembelihan secara syar'i. Definisi ini disebutkan dalam Ahkamul Quran Al-Jassas, juga dalam Misbahul Munir karya Al-Fayyumi dan yang lainnya, termasuk juga tafsir Al-Baqarah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Nah, kita memahami bahwa binatang kucing dia mati meskipun disembelih karena dia binatang yang haram dimakan, maka statusnya adalah bangkai. Oleh karena ini adalah bangkai, maka ketika kita menemukan kucing yang mati, berarti sama dengan kita memperlakukan bangkai binatang yang lainnya. Dan bangkai itu statusnya najis, bagian yang basah darinya. Kalau yang kering tidak najis, kalau yang basah najis. Misalnya Anda terkena darahnya, atau terkena dagingnya, atau bagian apapun yang basah dari bangkai tersebut, maka status dari cairan ini atau bagian yang basah ini adalah bangkai atau najis yang harus dibersihkan. Baik, lalu bagaimana cara mengubur bangkai ini? Caranya cukup kemudian digali tanah, lalu ditaruh dan diuruk, sudah. Apakah perlu dikasih kafan, Pak? Tidak perlu. Apakah perlu dimandikan? Tidak perlu. Perlu nggak dikasih minyak wangi dan seterusnya? Tidak perlu. Tidak ada aktivitas khusus yang harus dilakukan, apalagi dihadapkan ke arah kiblat, kemudian sebagaimana layaknya jenazah manusia. Tidak demikian. Karena binatang dengan manusia perlakuannya berbeda. Karena itu untuk bangkai seperti ini, binatang yang mati, meskipun kita tahu bahwasanya kucing ini mungkin kita sayangi, tapi ketika dia mati, dia ditangani sebagaimana binatang yang lainnya. Cukup Anda kubur di tanah apapun, tanpa harus di pemakaman, tidak harus di tanah kuburan, dan kemudian diuruk, selesai. Baik. Dan yang penting untuk diperhatikan adalah Anda hindari ancaman yang diberikan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'anain, waspadalah terhadap dua sumber laknat. Qalu, maka para sahabat bertanya, wa mal la'anani ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan dua sumber laknat itu ya Rasulullah? Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim, yaitu orang yang buang hajat fi tariqin nas, di jalan yang sering dilewati masyarakat, au fi dhillihim, atau di tempat yang di situ banyak dipakai orang untuk berteduh, misalnya di bawah pohon, di bawah atau di dalam misalnya gardu ronda, atau di tempat-tempat yang terkadang di situ banyak orang kumpul. Kenapa disebut sebagai sumber laknat? Karena orang ini menaruh najis di situ dan bikin bau, ganggu banyak orang. Karena itu, bagi Anda yang berurusan dengan bangkai apapun, baik bangkai kucing, bangkai tikus, dan seterusnya,
jangan ditaruh di jalan. Pelanggaran yang paling banyak terjadi di masyarakat adalah naruh bangkai tikus di tengah jalan. Anggapan dia apa? Ini bangkai nanti akan dilindes sama kendaraan, terus tepes ya, dia jadi apa? Jadi tipis, kemudian mengering, hilang. Itu nggak hilang, tapi kemudian berangsur-angsur bulunya lepas satu demi satu, lalu dia diterpa angin sehingga menyatu dengan udara, bisa jadi ditiup angin ke arah kita, ke arah orang lain, lalu dihirup dalam nafas seseorang dan jadi sumber penyakit. Wallahu alam, kadang ada orang yang buang bangkai tikus di tengah jalan. Ini orang apa nggak mikir kalau ini berbahaya bagi yang lain? Nabi SAW mengingatkan, ittaqul la'anain, waspadai dengan dua sumber laknat. Sehingga bisa jadi ketika ada orang yang lewat, dia akan mencela dan mendoakan keburukan bagi orang yang membuangnya itu, baik bangkai tikus maupun bangkai kucing maupun bangkai yang lainnya. Maka Anda yang berurusan dengan ini, yang menabrak maupun yang punya bangkai di rumah, rapikan dengan baik, tangani dengan baik, kubur, dan jangan dibiarkan di tengah jalan, agar kita menghindari potensi doa buruk yang diucapkan oleh orang yang terganggu dengan keberadaan bangkai itu. Ada pertanyaan, apa keutamaan memelihara kucing? Dan benarkah ketika orang memelihara kucing, maka dosa-dosanya akan diampuni? Pertama yang perlu kita perhatikan, bahwa dalam Islam memelihara kucing hukumnya diperbolehkan selama haknya ditunaikan. Dan bagian dari hak yang paling utama adalah hak nutrisi, makanan. Apabila orang sudah menunaikan haknya, maka dia sudah menggugurkan kewajibannya. Salah satu di antara dalil bahwasanya haknya wajib ditunaikan adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah menceritakan, "Udhibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat." Ada wanita yang disiksa, yang dihukum oleh Allah gara-gara kucing. Kenapa? Dia kurung kucing itu hatta matat, sampai mati. Fadakhalat fiha an-nara, akhirnya dia masuk neraka. La hiya at'amatha, dia tidak kasih makan kucing itu. Wala saqatha, dia tidak kasih minum kucing itu. Idh habasatha, ketika dia kurung kucing itu. Wala hiya tarakatha ta'kulu min khashasil ardi, dan kucing itu juga tidak dilepas sehingga dia bisa makan serangga-serangga yang ada di permukaan bumi. Baik, dari hadis ini kita bisa melihat bahwa orang yang memelihara kucing tapi tidak menunaikan haknya sampai akhirnya kucing itu mati atau sakit, maka orang itu berdosa, karena ini termasuk di antara bentuk penyiksaan terhadap binatang. Kemudian berkaitan dengan status kucing sendiri, ini adalah hewan yang suci. Dan Nabi SAW mengizinkan kaum muslimin untuk kemudian bersinggungan dengan kucing karena dia bukan hewan yang najis. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, anna imra'atan arsalat biharisatin ila Aisyah. Ada seorang wanita yang mengirimkan makanan bubur kepada Aisyah radhiyallahu anha. Fawajadatha tusalli. Ternyata ketika itu Aisyah sedang salat. Fa asyarat ilayya an da'iha. Kemudian beliau berisyarat, letakkan makanan bubur itu. Faja'at hirratun, kemudian datang kucing. Fa'akalat minha, dan kucing itu pun makan sebagian dari bubur tadi. Falamma sarafat akalat min haitsu akalat al-hirrah. Begitu Aisyah selesai sholat, beliau makan bubur tadi, yang tadi baru saja dimakan oleh kucing sebagian. Faqalat, kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala," Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innaha laysat binajasin, innama hiya minat tawafina alaikum." Sesungguhnya kucing itu bukan binatang yang najis. Kucing adalah binatang yang tawafina alaikum, yang sering berkeliaran di sekitar kalian. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bi fadliha. Dan aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan menggunakan air sisa yang pernah diminum oleh kucing. Baik. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya beliau juga bersinggungan dengan kucing. Rasulullah SAW bersinggungan dengan kucing, demikian pula istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Selanjutnya,
Apa keutamaan merawat kucing? Ada hadis yang menyebutkan keutamaan berbuat baik kepada binatang secara umum. Berbuat baik kepada binatang secara umum dalam arti dia memberikan makan, memberikan minum kepada binatang itu. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Qalu ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajran?" Apakah kami akan mendapatkan pahala fil bahaim ketika kami berbuat baik kepada binatang? Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Na'am, iya. Fi kulli dzati kabidin radbatin ajrun." Dalam setiap tindakan baik yang kita berikan kepada dzati kabidin radbah, pemilik liver yang basah, maksudnya adalah makhluk hidup. Setiap perbuatan baik yang kita berikan kepada makhluk hidup, ajrun, di situ ada pahalanya. Dan hadis ini sahih, ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya. Sehingga ketika seorang muslim dia berbuat baik kepada binatang secara umum, maka dia mendapatkan pahala. Dan ini tidak hanya terbatas pada kucing. Bisa kucing, bisa kambing, atau binatang-binatang yang lainnya yang ada di sekitar kita. Maka saat Bapak Ibu punya binatang yang dirawat, kelinci kah, kucing kah, atau binatang yang lain yang Anda rawat, dan itu termasuk binatang yang halal untuk dirawat, boleh untuk dirawat, Anda ngasih makan ke dia, berbuat baik kepada dia, termasuk di antara bentuk amal saleh. Termasuk di antara bentuk amal saleh. Ada nilai pahala di sana. Baik. Karena itu dari hadis ini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa keutamaan merawat kucing secara khusus kami tidak menjumpai dalilnya. Tapi kalau kita bicara berbuat baik kepada binatang secara umum, maka berbuat baik kepada kucing masuk di dalamnya. Karena ketika Anda berbuat baik kepada kucing dengan ngasih makan atau ngasih tempat dia istirahat dan seterusnya, Anda akan mendapatkan pahala. Kalau kucing secara khusus apakah ada? Wallahu alam, kami tidak mengetahui dalilnya. Sehingga kalau disebutkan di sana bisa mendatangkan rizki atau menghapus dosa, memasukkan ke dalam surga dan seterusnya, mohon maaf kami sama sekali tidak menjumpai dalilnya. Dan bagi orang yang mengatakan seperti ini, siapa yang merawat kucing akan mendatangkan rizki, akan menghapus dosa, akan memasukkan dia ke dalam surga dan seterusnya, dia harus mendatangkan dalil. Kalau tidak, mohon maaf ya, setiap ucapan yang berkaitan dengan masalah gaib dan hari kiamat atau apa yang akan terjadi di depan, ini harus dipertanggungjawabkan dengan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau dia tidak punya hujjah, maka bisa jadi masuk dalam kategori rajman bil ghaib, menebak-nebak hal yang gaib, dan itu dalam Islam dilarang. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.